Sebenarnya kalau bicara headhunter itu nggak ada namanya uang di depan gitu ya. Makanya kalau bicara headhunter tipu-tipu, Smart Listener ingat aja kata tipu gitu ya. Jadi T ini adalah terhubung. Jadi pastikan misalnya Mbak Maria dihubungi sama satu headhunter. Mbak Maria harus tahu namanya siapa, sosial medianya siapa, kontak personnya di mana gitu. Selanjutnya bicaranya I adalah pekerjaannya yang irasional. Nah, pada saat CV-nya sudah masuk, gitu bisa jadi P-nya adalah perusahaannya tuh abal-abal, gitu. Dan U-nya adalah minta uang. Smart FM, Smart Career. Hai Smart Listeners, kita jumpa lagi dalam podcast Smart Career bersama saya Maria Dalsa dan kali ini di episode bersama dengan Tehmia Marian. Halo Tehmia. Mbak Maria, apa kabar? Baik, kita jumpa lagi. Tehmia ini kan sebagai career connector. Iya. Sibuk apa aja sih? Sibuk apa aja? Sebenarnya nih Mbak Maria, kalau bicara sibuk itu sebenarnya saya bisa dibilang kegiatannya 180 derajat dengan sebelum pandemi. Karena sebelum pandemi saya pengalaman 15 tahun di bidang karir konektor atau mungkin Smart Listener bisa mengenal kata headhunter gitu. Saya lebih banyak membantu rekrutmen perusahaan. Tapi tahu nggak sih Mbak Maria, sejak pandemi saya diminta perusahaan justru sebaliknya, mem-PHK karyawan. Aduh. Wah, dilema jelek sih? banget ya, dan itu benar-benar bikin saya shock karena saya pada saat menjadi headhunter, menjadi karir konektor, saya punya tagline membantu satu orang seperti membantu satu keluarga. Bener banget. Jadi pada saat saya diminta untuk PHK berarti sebaliknya dong ya, memberhentikan satu orang seperti saya mematikan satu keluarga. Wah, itu jelek banget. Dan Smart Listener, dan itu nggak main-main ya. Saya pernah membantu perusahaan yang harus mem-PHK 2.500 karyawannya. Oh, sekali periode. Wow. Itu gimana nasib? Dan itu salah satu bank gitu ya. Itu jelek banget sih. Tapi di saat bersamaan, karena kondisi dalam tanda kutip sekarang banyak bokek berjamaah, penganggurannya semakin banyak gitu ya. Akhirnya suka banyak yang headhunter tipu-tipu. Nah, ini yang mau kita obrolin Tehmia ya kan, sebagai career connector atau headhunter. Ini kan udah pengalaman berapa lama Tehmia? 15 tahun. 15 tahun. Apalagi di Indonesia ini kan juga angka pengangguran cukup lumayan banyak lah ya gitu. Dan muncullah career connector atau headhunter. Nah, kalau Tehmia ini udah pasti jaminan 100% jujur gitu ya. Tapi ada juga loh yang abal-abal, ada juga yang hobinya nipu. Kenapa sih sampai muncul Teh? Iya, kenapa sampai muncul? Karena sebenarnya di luar sana banyak orang yang mau bekerja kan. Banyak orang yang mau bekerja akhirnya menghalalkan segala cara untuk bisa masuk gitu. Betul. Nah, momen-momen kayak begini tuh justru banyak dimanfaatkan. Sebenarnya nggak bicara headhunter aja ya, banyak juga institusi-institusi tertentu yang misalnya sudah jelas-jelas nggak bayar misalnya, tapi ada juga oknum yang dalam tanda kutip tipu-tipu. Contohnya misalnya baru-baru ini yang viral, kalau mau masuk kepolisian harus bayar berapa puluh juta, padahal jelas nggak ada biaya gitu ya. Jadi dari sini kita perlu jeli gitu. Memang kalau bicara headhunter itu biasanya kita tidak menginformasikan nama perusahaannya karena itu confidential ya gitu. Tapi pasti tipsnya itu ada sih buat saya supaya kita bisa menjaga diri kita agar tidak terkena headhunter yang tipu-tipu itu gitu. Yes, tapi sebelum masuk ke tips, mungkin kita akan berbicara ciri-ciri headhunter yang suka nipu itu seperti apa. Karena jujur Maria sendiri pernah loh dapat headhunter yang seperti itu, pernah daftar gitu kan di salah satu platform pencarian kerja, tiba-tiba dapat WhatsApp begitu, mendapat undangan interview di Jakarta, tapi harus bayar kayak tiket penerbangan sendiri, tiket menginap sendiri, nanti akan diklaim setelah lolos begitu. Apakah itu termasuk headhunter Tehmia? Sebenarnya kalau bicara headhunter itu nggak ada namanya uang di depan gitu ya. Makanya kalau bicara headhunter tipu-tipu, Smart Listener ingat aja kata tipu gitu ya. Biasanya T-nya itu adalah ini singkatan lagi ya. Singkatan. Pokoknya saya tuh seperti biasa spontan, dan itu menurut saya lebih, saya nggak usah mikir sih kalau singkatan. Benar-benar. Jadi T ini adalah terhubung. Jadi pastikan misalnya Mbak Maria dihubungi sama satu headhunter. Mbak Maria harus tahu namanya siapa, sosial
sosial medianya siapa, kontak personnya di mana gitu. Kayak misalnya dihubungi oleh saya dengan Mia, saya pasti akan kasih tahu detail. Saya Mia, nomor handphone saya sekian, email saya ini, Instagram saya ini, apapun yang terjadi dengan Mbak Maria saya bertanggung jawab. Betul. Karena bicara CV itu bicara confidential, bicara confidentiality, dan banyak dalam tanda kutip harus hati-hati juga kalau kita tidak kenal dengan headhunternya, data kita itu bisa jadi dialihkan ke dalam tanda kutip juga ke apa ya, mungkin entah pinjol lah, entah apa. Betul. Itu kan cukup ini ya, cukup riskan gitu. Jadi kalau misalnya kita dihubungi oleh headhunter, kita pastikan kenal dulu orangnya gitu. Karena kalau nggak seperti itu, kayak saya misalnya, saya kan banyak menerima CV teman-teman ya. Tapi saya pun bertanggung jawab gitu. Kalau misalnya banyak juga ya, saya jujur-jujuran aja, banyak juga instansi tertentu yang bilangnya boleh nggak sih gue beli data-datanya gitu. Wow, Karena ada juga seperti itu, Teh. banyak untuk untuk dialihkan gitu ya, mungkin untuk ditawarin produk tertentu gitu. Tapi saya nggak mau gitu. Walaupun sebenarnya kalau boleh dikasih tahu angkanya itu bombastis. Tapi menurut saya itu amanah gitu. Saya nggak mau pada saat saya kasih terjadi sesuatu, pertama kali pasti yang disalahkan saya gitu. Jadi itu adalah bagian dari headhunter tipu-tipu itu. Tapi saya memang fokusnya adalah bagaimana saya bisa membantu perusahaan gitu ya. Nah itu kenapa headhunter bisa jadi banyak kumpulin data, karena kan sekarang eranya data kan gitu. Nah salah satu yang memudahkan mengumpulkan data itu biasanya startnya dari CV, dari pelamar kerja gitu. Selain misalnya juga dari informasi-informasi lainnya, tapi memang startnya dari CV itu adalah yang paling strategis, karena kita tahu pendidikannya, agamanya, sekolahnya di mana gitu, itu lebih detail kan, kita lebih jujur tentang CV itu gitu. Jadi pada saat kita dihubungi dan kita belum tahu orangnya siapa, kontak personnya, lebih baik nggak usah dikirim CV-nya, karena khawatirnya seperti itu, khawatirnya disalahgunakan gitu. Selanjutnya juga kalau bicara tips dari saya, harus terhubung ya, harus terhubung. Even misalnya kita nggak dipanggil gitu. Biasanya kalau nggak dipanggil, kayak saya misalnya hubungin Mbak Maria, ini kebetulan klien saya lagi butuh misalnya public relation. Nah pada saat itu misalnya Mbak Maria belum sesuai. Nah itu saya bisa tetap keep contact dengan Mbak Maria in case ada klien yang lain gitu. Jadi tetap bisa berhubungan ya. Nah itu sebaiknya kita sebagai candidate juga bisa berhubungan dengan si headhunternya gitu. Jadi bisa maintain relationship-nya. Jadi jangan sampai udah dikirim CV-nya terus blast. Wah ini saya hubunginya kemana ya, nggak tahu gitu ya. Selanjutnya bicaranya I adalah pekerjaannya yang irasional. Sering nggak sih Mbak Maria dapat tawaran yang kayaknya nggak rasional deh gitu ya, misalnya gajinya 20 juta gitu. Untuk fresh graduate misalnya gitu, nanti dulu gitu. Karena bisa jadi memang sekarang kan eranya flexing ya, apa-apa itu bicaranya lebih menggebu-gebu, hiperbola, dipoles sana sini. Nah itu bisa jadi irasional, itu membuat mereka yang BU itu gitu, yang butuh uang, akhirnya wah saya mau coba gitu. Oke Teh Mia, tapi sebenarnya kalau untuk sebuah platform pencari kerja itu nominal gaji haruskah dicantumkan atau tidak? Sebaiknya tidak perlu dimasukkan di dalam CV gitu, karena pada saat interview itu baru kita informasikan gitu. Jadi bicara tipu tadi ya, T-nya adalah terhubung, I-nya adalah irasional. Kalau misalnya pekerjaannya udah irasional, mendingan nggak usah deh. Gitu ya. Jadi itu adalah jebakan dari headhunter tipu-tipu, bagaimana orang berbondong-bondong untuk melamar. Nah, pada saat CV-nya sudah masuk gitu, bisa jadi P-nya adalah perusahaannya tuh abal-abal gitu, dan U-nya adalah minta uang. Karena biasanya kalau headhunter, kalau kayak saya dibayar oleh perusahaan. Jadi pada saat perusahaannya itu, misalnya pada saat saya membantu Mbak Maria ditempatkan sebagai public relation, in case misalnya gajinya 15 juta. Nah, klien bayar ke saya biasanya 1 kali gaji. 15 juta. Walaupun ada juga headhunter yang pakai persentase ya, misalnya dikalikan 1 tahun berapa persennya gitu. Kalau saya langsung kasih tahu gitu ya. Nah itu, jadi serunya tuh sebagai headhunter ya, smart listener, cuma modal networking, hubungin karir konektor gitu, jadi mak comblang, tiba-tiba dibayar. Seru ya. Makanya jadi 15 tahun itu ini banget ya, happy banget kerjaannya. Jadi memang pada saat saya
menghubungkan candidate dan klien, saya semuanya serba transparan. Nah, kalau misalnya Smart Listener punya pengalaman tersendiri dengan headhunter tipu-tipu gitu ya. Nah, itu harus hati-hati tuh karena kita bicaranya adalah CV, bicara confidentiality diri kita sendiri. Nah, gitu. untuk kita tahu headhunter atau career connector ini memang jujur begitu, apakah ada lisensi khususnya, Teh Mia? Atau sebenarnya seperti apa? kalau lisensi khusus tidak ada, tapi kita bisa misalnya tanya ke headhunter itu, dia dari perusahaan headhunter mana, kontaknya apa gitu. Terus kita minta informasi detail si orang itu. Seperti saya misalnya hubungin Mbak Maria, saya akan kasih tahu detail gitu karena saya bertanggung jawab dengan kerahasiaan datanya Mbak Maria. Seperti itu. Berarti data-data di situ aman ya kalau Iya, kita kalau kita menggunakan- kenal orangnya. Tapi kalau misalnya kita cuma dihubungi atau misalnya lewat email disuruh kontak gitu, sebaiknya jangan langsung percaya. Seperti itu sih. Yes, oke. Nah, mungkin bagi yang fresh graduate ini Iya. sering sekali mendapatkan penipuan-penipuan atau menjadi sasaran empuk bagi para headhunter. Ini mungkin tips-tipsnya gitu. Tipsnya Teh Mia. buat para fresh graduate adalah jangan banyak melamar pekerjaan tapi banyak melakukan action. Bantu si justru A, gitu ya? bantu si B, bantu si C. Akhirnya jadi banyak referensi, banyak networking. Jadi tapi pada saat bantu-bantu ini jangan ujung-ujungnya wanipiro ya, gitu. Karena biasanya tindakan-tindakan itu adalah kita menunjukkan kinerjanya kita, gitu. Even misalnya cuma bantuin RT, RW, lingkungan tertentu gitu ya, itu mungkin akan memudahkan kita cepat mendapatkan pekerjaan. Karena kalau sekarang, kalau sebentar-sebentar melamar gitu, bisa jadi ya itu ngumpulin data doang gitu loh perusahaannya. Tapi kalau kita banyak melakukan aktivitas, saya sendiri pernah merekrut satu candidate karena dia aktif di WhatsApp. Aktif di WhatsApp sebagai admin, ngingetin nanti ada acara ini ya, ada webinar gratis ini. Terus padahal dia fresh graduate, tapi menurut saya dia manfaatkan waktunya untuk orang banyak. Karena bicara berkarir itu nggak cuma uang ya. Bagaimana bermanfaat untuk orang banyak itu justru yang membuat kita memudahkan mendapatkan pekerjaan. Oke, jadi bisa dimulai dengan perbanyak portofolio Betul, begitu ya, ikut iya. kegiatan-kegiatan mungkin jadi volunteer terlebih Iya, dahulu. dan itu akan membuka banyak Networking. networking seperti itu. Karena salah satu kalau kita melamar pekerjaan biasanya suka minta referensi gitu. Jadi referensinya bukan dari dosennya atau temennya gitu ya, tapi orang yang pernah bekerja sama dengan dia seperti Oke, itu. nah kalau Teh Mia sendiri, Iya. apakah mencari para calon kandidat ini atau bisa misalnya saya sebagai yang nyari pekerjaan gitu, ngontak Teh Mia, Teh saya butuh pekerjaan nih. Gitu. Bisa. Jadi kalau kita misalnya mau mencari pekerjaan itu bisa lewat platform yang sudah jelas kan, banyak ya platform-platform yang sudah jelas, atau bisa juga langsung kontak ke headhunternya gitu. Kayak saya misalnya, Teh Mia saya lagi nganggur nih gitu, nih CV saya, dan kebetulan pada saat itu misalnya klien saya juga lagi cari yang match gitu ya, atau mungkin kalaupun nggak sesuai yang mirip-mirip, nah itu bisa dikondisikan. Karena biasanya juga seorang headhunter itu kan ribet ya, nggak mau cari-cari CV, ya udahlah yang ada aja deh gitu. Itu juga bisa sih. Yes, oke. Berarti kalau mau cari kerja boleh kontakin Teh Mia, tapi kalau mau nyari 100 nggak boleh ya. 100 Teh Mia gitu, biar silaturahmi nggak Untuk putus. informasi Mbak Maria, saya untuk menempatkan perusahaan itu malah banyak juga yang pensiun-pensiunan karena merasa katanya kalau pensiun itu udah susah nyari kerja. Padahal banyak loh perusahaan yang masih butuh karena apa, butuh keahliannya, pengalamannya, advice-nya seperti itu. Yes, oke. Thank you Teh Mia Terima untuk kasih, sesi Mbak podcastnya Maria. di episode kali ini. Dan untuk Anda semua listeners mungkin yang fresh graduate atau Anda yang ingin punya karir cemerlang, bisa langsung kontak Teh Mia begitu ya. Atau jangan sampai Anda terjebak di headhunter yang abal-abal. Saya Maria Delsa dan juga Teh Mia Marin pamit undur diri. Selamat berjumpa kembali. Smart FM. Smart Career. Make your future better.